Stressing vanili. Nah, kita sekarang akan membahas tentang stressing vanili yang selama ini banyak jadi perbincangan dan perdebatan mengenai stressing. Nah, stressing vanili itu sebenarnya nggak wajib dilakukan untuk semua batang vanili. Kenapa saya bilang tidak wajib? Karena batang vanili kalau kita biarkan pun dia akan tetap berbuah tanpa di-stressing. Ya, walaupun memang tergantung dari bibit awal sih. Ada yang lama, ada yang cepat juga berbuah. Ada yang kurang dari 2 tahun, ada yang lebih dari 3 tahun untuk masa pembuahannya. Nah, untuk bibit yang lebih lama berbuah itu biasanya bibit dari stek pendek. Stek pendek atau bibit yang biasanya kita semai di dalam polybag, yaitu stek 1 atau 2 ruas, yang biasanya tumbuhnya tunas itu lebih kecil daripada tunas baru yang ditanam dari stek panjang, yaitu stek 1 meter ataupun stek 2 meter. Nah, yang harus dilakukan stressing itu yang bibit-bibit dari stek pendek. Kalau bibit yang dari stek panjang itu nggak harus di stressing, biasanya di usia 2 tahun sampai 2 tahun setengah kalau memang perawatannya bagus, suhu udara bagus, juga sinar mataharinya juga bagus, diaturnya juga bagus kan, itu lebih cepat untuk stek-stek yang lebih panjang. Lalu kapan waktu yang cocok untuk kita lakukan stressing untuk stek-stek pendek atau bibit dari stek pendek yang tadinya memang batangnya itu masih kecil. Nah, walaupun si batang awal tunas pertama itu kecil, cuma kan bisa nih diproses pemangkasan pembesaran batang itu bisa. Kalaupun dibiarkan juga nanti di panjang seluruh sekitar 6 meter 5 meter juga sudah cukup besar, udah normal batangnya juga. Nah, ketika si batang itu sudah normal, udah besar ya, udah cukup tua lah kalau di usia 3 tahun. Nah, kalau untuk tanaman-tanaman muda seperti ini yang belum pernah berbuah ya, nah itu dilakukan stressing boleh-boleh saja di usia minimal 2 tahun ya, 2 tahun, 2 tahun setengah atau 3 tahun. Kalau kita rasa, kalau kita lihat si batang vanili enggak memungkinkan untuk berbuah dengan sendirinya di usia 3 tahun, itu baru kita stressing. Cuma kalau batang memang kita lihat sudah cukup tua dan memungkinkan dia akan berbuah sendiri, ya ngapain kita stressing, kita biarkan saja dulu. Nah, nanti ketika usia 3 tahun tidak berbuah baru kita stressing. Nah, setelah stressing di usia 3 tahun, ada kemungkinan besar di musim pembungaan selanjutnya nih, berarti hampir memasuki ke 4 tahun. Nah, itu bisa besar kemungkinan untuk berbuah. Lalu untuk batang-batang tua yang sudah pernah berbuah, walaupun hanya 1 atau 2 kali, nah batang itu nggak perlu kok untuk di stressing lagi, nggak perlu kok. Dibiarkan saja, kalau memang cuaca mendukung dia akan ikut berbuah secara normal dengan sendirinya. Itu batang yang sudah pernah berbuah. Jadi ngapain kita beresiko nanti terserang jamur dan lain-lain kalau sudah pernah berbuah kita stressing. Untuk stressing itu jangan dilakukan terlalu dini untuk tanaman muda. Nah, nanti akan cukup menghambat pertumbuhan yang seharusnya di usia 3 tahun itu batangnya sudah sangat subur, bagus, rimbun, batangnya besar-besar. Nah, itu belum sampai sebesar itu kalau dipaksa stressing terlalu dini.
Kalau bibit muda dipaksa stressing di usia dini, misalkan nih di setahun setengah atau 2 tahun, kalau kita tidak paham untuk perawatan sulurnya, ataupun kita tidak rajin untuk mengarahkan sulurnya, atau kita tidak teliti nih tentang cahayanya itu berapa persen yang masuk, kebutuhan berapa yang dibutuhkan, itu akan sia-sia. Tapi ketika kita stressingnya usia 3 tahun, juga ditambah lagi kita paham harus perawatan sulurnya seperti apa, saya yakin pasti akan berbuah. Tapi biasanya untuk stressing ini tidak langsung instan atau kita stressing 2-3 minggu langsung keluar bunga, itu tidak seperti itu. Jadi untuk pohon vanili muda kita stressing biasanya sih untuk awal stressing atau pertama proses stressing itu untuk proses penuaan batang. Nah, melewatilah satu masa pembuahan di 1 atau 2 bulan setelah stressing itu dia lewat dan ikut berbuah nanti di musim buah berikutnya. Kecuali untuk tanaman tua atau bibit dari stek panjang yang memang tadinya digunakan untuk mengejar proses pembuahan, dan itu hanya sulur-sulur pilihan ya, nggak semua sulur, itu sulur pilihan kalau kita pakai sulur panjang. Saya pastikan sekali stressing dia langsung ikut berbuah, dengan catatan si sulur itu memang sudah layak atau sudah mampu untuk berbuah. Ditambah lagi dengan stressing, ya pasti akan berbuah. Lalu kapan waktu yang cocok untuk melakukan stressing, pada musim apa atau waktunya kapan? Nah, itu kita tentukan, dan kita harus paham di daerah kita kapan waktu musim pembuahan atau pembungaan itu akan datang, di bulan apa. Nah, kalau kita sudah tahu di bulan apa untuk masa pembuahannya, kita mundur dari musim pembuahan. Misalkan musim pembuahan di bulan Juli, ya berarti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, berarti di bulan Mei, bulan 5 itu kita sudah mulai proses stressing, atau bulan Juni kita sudah mulai stressing. Nah, 1 atau 2 bulan sebelum masuk masa pembungaan, nah itu kita stressing. Dan biasanya musim pembungaan vanili itu ada di akhir musim kemarau.